Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai morfologi tumbuh buah dan biji. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Putri Dwi Marliani dengan NIM akhir 061. Kemudian saya sendiri, Atiatul Miza dengan NIM akhir 062. Kemudian Diana Nur Azizah dengan NIM akhir 063. Serta Munifatul Mahfuz Zulaida dengan NIM akhir 064. Baik, topik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah struktur morfologi tipe buah, macam buah semu dan buah sejati, struktur biji monokotil dan dikotil, struktur dan fungsi bagian biji, serta perkecambahan biji dikotil dan monokotil. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai struktur morfologi buah. Buah memiliki bagian yang disebut dengan perikap atau kulit buah dan biji atau yang disebut dengan seed. Biji dilindungi di dalam buah. Dalam beberapa buah tidak ditemukan adanya biji, seperti pada nanas dan pisang. Jika buah dibentuk tanpa didahului adanya proses fertilisasi bakal buah, maka disebut dengan partenokarpik. Perikap adalah dinding bakal buah pada bunga. Nah, perikap terbentuk setelah buah matang. Ovarium akan berubah menjadi perikap. Perikap ada yang tebal dan berdaging, ada yang tipis dan halus, ada yang keras dan tipis. Perikap dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada epikap, mesokap, dan endokap. Epikap adalah lapisan terluar dari buah atau biasa yang disebut dengan kulit buah. Mesokap adalah lapisan tengah atau biasa tersusun atas beberapa lapis. Endokap adalah lapisan paling dalam dari buah. Nah, bisa dilihat gambar pada slide adalah contoh morfologi pada buah. Macam buah semu dan buah sejati. Sebelum memasuki pada materi macam buah semu dan sejati, pada umumnya buah hanya akan dibentuk sesudah terjadi penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Walaupun demikian, mungkin pula buah terbentuk tanpa adanya penyerbukan dan pembuahan, atau bisa disebut dengan partenokarpi. Nah, pembentukan buah dengan cara ini lazimnya kita dapati pada pohon pisang. Yang pertama adalah buah semu atau buah tertutup, yaitu buah terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu, yang malahan menjadi bagian utama dari buah. Berikutnya, penggolongan buah semu. Yang pertama ada buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Nah, pada buah ini selain bakal buah ada bagian lain bunga yang ikut membentuk buah. Contohnya pada buah jambu monyet. Yang kedua ada buah semu ganda, yaitu terjadi jika pada satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain, dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah, tetapi di samping itu ada bagian lain yang ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang menyolok. Contohnya saja pada buah arbe. Dan yang ketiga, buah semu majemuk. Buah semu yang terjadi dari bunga majemuk tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Contohnya buah nangka dan buah keluih yang terjadi dari ibu tangkai bunga yang tebal dan berdaging, beserta daun-daun tenda bunga yang pada ujungnya berdekatan satu sama lain. Kemudian setelah mempelajari macam-macam buah semu, kita lanjut membahas buah sejati. Nah, buah sejati yaitu buah yang semata-mata atau sebagian besar terjadi atau terbentuk dari ovarium. Kemudian penggolongan buah sejati yang pertama adalah buah sejati tunggal, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Nah, buah ini dapat berisi satu biji atau lebih. Buah sejati tunggal ini digolongkan lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah buah sejati tunggal yang kering atau sikus, yaitu buah sejati tunggal yang bagian luarnya keras dan mengayu seperti kulit kering. Contohnya pada padi dan kacang tanah. Yang kedua ada buah sejati tunggal yang berdaging atau karnosus, yaitu jika dinding buahnya menjadi tebal dan berdaging. Dinding buahnya dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Contohnya pada buah sejati ganda, yaitu jika satu bunga dengan beberapa buah yang bebas satu sama lain.
pada masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Nah, buah sejati ganda dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah buah kurung ganda, contohnya pada mawar. Dalam badan yang berasal dari dasar bunganya yang berbentuk periuk, terdapat banyak buah kurung. Yang kedua ada buah batu ganda, contohnya pada jenis-jenis rubus. Bunganya mempunyai banyak bakal buah, yang kemudian masing-masing tumbuh menjadi buah batu. Yang ketiga ada buah bumbung ganda, yang berasal dari bunga dengan beberapa bakal buah, yang masing-masing tumbuh menjadi buah bumbung. Contohnya pada pohon cempaka. Yang keempat ada buah buni ganda, contohnya pada serikaya. Kemudian ada buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari suatu bunga majemuk, yang masing-masing bunga mendukung satu bakal buah. Setelah menjadi buah tetap terkumpul. Nah, yang pertama ada buah buni majemuk, yaitu terjadi jika bakal buah masing-masing bunga dalam bentuk majemuk membentuk suatu buah buni, contohnya pada nanas. Yang kedua ada buah batu majemuk, contohnya pada pandan. Pada pandan, rangkaian bunga betinanya setelah mengalami pembuahan berubah menjadi buah batu majemuk yang masih kelihatan sebelah luarnya. Yang ketiga ada buah kurung majemuk, contohnya pada bunga matahari. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa bunga matahari ini merupakan bunga majemuk yang terdiri atas bunga-bunga mandul pada bagian tepi dan bunga yang subur di bagian tengah. Dan karena tiap bunga yang subur itu setelah penyerbukan berubah menjadi buah kurung, maka seluruh bunga akan berubah menjadi suatu buah kurung majemuk. Baik, materi yang selanjutnya adalah struktur biji monokotil dan dikotil. Nah, sebelum kita mengetahui struktur biji monokotil dan dikotil, sebaiknya kita tahu apa sih itu biji. Biji sendiri adalah bagian yang berasal dari bakal biji, dan di dalamnya mengandung calon individu baru atau lembaga. Lembaga akan terjadi setelah terjadi penyerbukan atau persarian, dan diikuti oleh pembuahan. Kemudian, struktur dari biji monokotil. Biji monokotil terdiri atas kulit biji, endosperma, skutelum atau kotiledon atau keping biji. Kemudian ada koleoptil, plumula, radikula, oleoriza, embryonic axis, hipokotil, epikotil, dan embrio. Nah, kulit biji terletak di paling luar pada biji. Kemudian endosperma merupakan jaringan yang mengelilingi embrio dan terdapat di kotiledon yang mengandung cadangan makanan. Kemudian skutelum atau kotiledon atau keping biji. Nah, kotiledon ini mengandung cadangan makanan yang di dalamnya ada pati, protein, dan beberapa jenis enzim. Kemudian ada koleoptil yang merupakan selubung ujung embrio atau plumula. Kemudian plumula. Plumula adalah kuncup primer pucuk batang lembaga. Kemudian ada radikula atau bakal akar. Kemudian adalah oleoriza atau bagian yang menyelubungi akar. Kemudian ada embryonic axis yang merupakan bagian bawah pangkal embrio. Kemudian ada hipokotil yang merupakan bagian bawah embryonic axis yang melekat pada kotiledon. Kemudian ada epikotil yang merupakan bagian atas embryonic axis yang melekat pada kotiledon. Kemudian ada embrio atau bakal tumbuhan. Nah, gambar pada slide merupakan contoh dari struktur biji monokotil. Kemudian struktur biji dikotil. Biji dikotil terdiri atas selubung biji, kotiledon, embrio, epikotil, plumula, dan hipokotil. Selubung biji merupakan selaput tipis yang berfungsi melindungi biji dari kerusakan fisik dan mencegah penguapan air yang berlebihan. Kotiledon merupakan bagian biji yang paling besar dan berisi cadangan makanan bagi embrio. Embrio merupakan calon tumbuhan baru yang akan menyatukan dua kotiledon yang terpisah. Embrio memiliki bagian yang menempel pada kotiledon yang disebut dengan poros embrio. Epikotil merupakan bagian embrio yang terletak di atas embrio. Kemudian plumula adalah calon daun pada embrio yang terletak di ujung epikotil. Kemudian hipokotil merupakan bagian embrio yang terletak di bawah poros embrio. Nah,
Gambar pada slide merupakan contoh gambar struktur biji dikotil. Kemudian, perbedaan utama dari biji dikotil dan monokotil. Biji dikotil berkeping 2 atau lebih, sedangkan biji monokotil hanya berkeping 1. Cadangan makanan pada biji dikotil terletak pada kotiledon, sedangkan cadangan makanan pada biji monokotil terletak pada endosperma. Pada monokotil, plumula dilindungi oleh koleoptil dan radikula dilindungi oleh koreoriza. Sebenarnya, biji dikotil pada awal perkembangannya juga memiliki endosperma sebagai cadangan makanan. Namun, seiring pertumbuhan biji tersebut, cadangan makanan diserap oleh kotiledon dan endosperma menghilang, menyisakan kotiledon sebagai cadangan makanan baru. Sedangkan pada biji monokotil masih tetap mempertahankan pembagian tugas antara endosperma dan kotiledon dalam membentuk skutellum. Nah, contoh biji dikotil bisa ditemui pada biji kacang tanah, biji kedelai, biji rambutan, dan biji mangga. Sedangkan biji monokotil bisa ditemukan pada biji padi, biji gandum, dan biji rumput-rumputan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur biji dan fungsi bagian-bagian biji. Adapun bagian-bagian biji terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada kulit biji atau spermodermis, yang kedua ada tali pusar atau funiculus, yang ketiga ada inti biji atau isi biji atau nukleus seminis. Pada gambar berikut ini yang ditunjuk oleh gambar J yaitu kotiledon, H hilum, F funicus, M mikropil, P plumule, dan R radikal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kulit biji. Kulit biji di sini dibagi atas 2 ya. Yang pertama pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Yang selanjutnya yaitu pada tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae. Pada tumbuhan biji tertutup angiospermae, kulit biji mempunyai 2 lapisan, yaitu yang lapisan pertama yaitu lapisan kulit di luar disebut testa, ada yang tipis, ada yang kaku seperti kulit, keras seperti kayu atau seperti batu, dan berwarna merah, biru, kehijauan, pirang, serta permukaannya ada yang licin atau berkeliput. Yang selanjutnya yaitu lapisan kulit sebelah dalam atau integumentum, yang tipis seperti selaput dan disebut kulit ari. Selanjutnya nih, pada tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae, kulit biji ada 3 lapis, yaitu yang pertama kulit luar atau sarkotesta, yaitu kulit yang tebal berdaging, pada waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning dan akhirnya merah. Yang kedua, kulit tengah atau selerotesta, lapisan yang amat keras berkayu mencapai kulit dalam atau endoskarpium pada buah baru. Yang terakhir nih, ada kulit dalam atau endostesta, yaitu kulit tipis seperti selaput, kerap kali melekat pada inti biji. Kulit luar biji masih banyak ditemukan bagian-bagian lain, yaitu ada 8 bagian tambahan. Yang pertama ada sayap atau ala. Sayap yang terdapat pada kulit luar biji yang memudahkan biji dipencarkan oleh angin, misalnya pada spoidea dan kelor. Yang kedua, ada bulu atau koma, penonjolan sel-sel kulit biji yang berupa rambut-rambut halus, misalnya pada kapas dan biduri. Yang ketiga, ada salut biji atau arilus, berasal dari pertumbuhan tali pusar, misalnya pada biji durian. Yang keempat, ada salut biji semu atau arilodium, yang tumbuh di sekitar liang bakal biji atau mikropil, misalnya pada macis, pada biji pala. Yang kelima, ada pusar biji atau hilus, yaitu bekas pelekatan dengan tali pusar, misalnya pada kacang panjang dan kacang merah. Yang selanjutnya ada liang biji atau mikropil, yaitu liang kecil bekas jalan masuknya bulu serbuk sari ke dalam bakal biji pada proses pembuahan, misalnya pada biji jarak. Yang ketujuh, ada bekas pembuluh pengangkutan atau calaza, yaitu tempat pertemuan dari nucellus yang masih terdapat pada biji anggur. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu tulang biji atau rape. Terusan tali pusar pada biji, misalnya pada biji jarak.
Pada bagian dari biji yang kedua yaitu ada tali pusar atau funiculus. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi merupakan tangkai dari biji. Jika biji telah masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya, sehingga pada biji hanya nampak bekasnya saja, atau yang dikenal dengan tali pusar. Yang bagian yang ketiga yaitu inti biji atau nukleus seminis. Semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya disebut dengan inti biji atau isi biji. Inti biji terdiri atas dua bagian, yang pertama lembaga embrio dan yang kedua putik lembaga atau albumen. Lembaga embrio sendiri ada 3 bagian ya. Yang pertama A merupakan pucuk lembaga, yang B merupakan batang lembaga, dan C merupakan akar lembaga yang bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Bagian dari lembaga atau embrio yang pertama yaitu akar lembaga atau radikula yang akan terus tumbuh dan nantinya menjadi akar tunggang pada tumbuhan dikotil. Yang kedua yaitu ada daun lembaga atau kotiledon, merupakan daun pertama dari suatu tumbuhan. Fungsinya yaitu ada 3. Yang pertama tempat penimbunan makanan, yang kedua alat untuk asimilasi, yang ketiga alat penghisap makanan untuk lembaga makanan atau embrio dari putik lembaga ya. Penggolongan tumbuhan berbiji berdasarkan daun lembaganya atau kotiledonnya ya. Yang pertama yaitu ada tumbuhan yang daun lembaganya mempunyai 1 daun lembaga, disebut tumbuhan biji tunggal atau monokotil, sebab bijinya tampak utuh atau tunggal. Yang kedua ada tumbuhan yang daun lembaganya 2, disebut dengan biji belah atau dikotil, sebab bijinya terdiri dari 2 buah keping ya. Yang ketiga yaitu tumbuhan yang daun lembaganya lebih dari 2-15 daun lembaga, disebut dengan tumbuhan biji telanjang. Yang ketiga ada batang lembaga atau cauliculus. Dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ruas batang di atas daun lembaga atau internodium epicotyluum. Yang kedua ruas batang di bawah daun lembaga ya, atau internodium hipocotyluum. Batang lembaga beserta calon-calon daun merupakan bagian lembaga yang disebut dengan pucuk lembaga atau plumula. Bagian inti biji yang kedua yaitu putik lembaga atau albumen. Putik lembaga atau albumen adalah jaringan yang berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan baru atau kecambah, sebelum dapat mencari makanan sendiri. Berdasarkan adanya jaringan yang menjadi tempat penimbunan cadangan makanan, putik lembaga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama putik lembaga dalam atau endospermium, yaitu apabila jaringan penimbun makanan terdiri dari sel-sel yang berasal dari inti kandung lembaga sekunder yang sudah dibuahi oleh inti sperma kemudian membelah-belah menjadi penimbun makanan. Contohnya angiospermae pada jagung dan biji rumput. Yang kedua yaitu putik lembaga luar atau perispermium. Apabila jaringan penimbun makanan berasal dari bagian biji di luar kantung lembaga, dapat berasal dari nucellus ataupun selaput bakal biji. Contohnya yaitu biji lada atau Pipernicum. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkecambahan. Perkecambahan adalah proses metabolisme biji hingga menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah yaitu plumula dan radikula yang tumbuh dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dari ISTA atau International Seed Testing Association. Jadi kecambah itu merupakan kelanjutan dari benih yang menghasilkan tumbuhan muda yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Selanjutnya yaitu proses perkecambahan. Yang pertama ada hidrasi atau imbisi. Pada proses ini benih akan menyerap air hingga menyebabkan kulit menjadi lunak dan terhidrasinya sitoplasma. Air juga akan masuk pada embrio dan membasahi protein serta koloid lainnya. Tahap yang selanjutnya yaitu pengaktifan atau pembentukan enzim yang ditandai dengan peningkatan aktivitas metabolik yang contohnya yaitu respirasi. Tahap selanjutnya yaitu penguraian bahan-bahan seperti karbohidrat, protein, serta lemak menjadi bentuk-bentuk yang terlarut yang nantinya akan ditransfer ke titik-titik tumbuh.
Selanjutnya, bahan-bahan yang tadinya telah terlarut akan diasimilasi di daerah meristematik untuk menghasilkan energi yang akan digunakan untuk membentuk sel-sel baru. Tahap terakhir yaitu pertumbuhan dari kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran, dan pembagian sel-sel pada titik tumbuh. Contoh dari pertumbuhan sel yang dihasilkan tadi yaitu pemanjangan sel radikula yang diikuti dengan keluarnya radikula dari kulit benih. Nah, pertumbuhan dari kecambah selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertumbuhan primer. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis perkecambahan. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu hipogeal dan epikeal. Yang pertama, perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan yang ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah. Sedangkan kotiledonnya, yaitu bagian hipokotil, tetap berada di bawah tanah. Nah, contoh dari perkecambahan hipogeal ini dapat dilihat pada kacang kapri. Selanjutnya yaitu perkecambahan epikeal, yaitu merupakan perkecambahan yang ditandai pada hipokotil yang terangkat ke atas permukaan tanah. Kotiledon sebagai cadangan energi akan melakukan proses pembelahan dengan sangat cepat untuk membentuk daun. Contoh dari proses perkecambahan epikeal ini dapat dilihat pada kacang hijau. Selanjutnya yaitu perbedaan antara perkecambahan dari tumbuhan monokotil dan kecambah dari tumbuhan dikotil. Nah, pada tumbuhan monokotil, struktur kecambahnya itu meliputi radikula, akar primer, plumula, koleoptil, dan daun pertama. Sedangkan pada tumbuhan dikotil terdiri dari hipokotil, kotiledon, epikotil, dan daun pertama. Pada gambar ini dapat dilihat perbedaan struktur kecambah monokotil dan dikotil. Nah, yang monokotil ini terdiri dari endosperma, kotiledon, koleoptil, epikotil, hipokotil, radikula, dan biji. Kemudian kecambah dikotil terdiri dari epikotil, hipokotil, radikula, biji, dan kotiledon. Nah, di samping dari gambar struktur kecambah ini terdapat gambar dari proses perkecambahan. Proses perkecambahan monokotil ini termasuk dari perkecambahan hipogeal karena hipokotilnya itu atau kotiledonnya itu tetap berada di bawah tanah. Kemudian bakal batangnya itu akan muncul ke permukaan tanah. Nah, sedangkan kecambah dikotil ini termasuk perkecambahan epigeal karena bagian hipokotilnya itu terangkat ke atas permukaan tanah. Kemudian kotiledonnya akan membelah menjadi daun. Dalam suatu tumbuhan yang mengalami perkecambahan terdapat beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu planula, yaitu ujung batang yang akan menjadi sepasang daun atau disebut dengan daun lembaga yang nantinya akan berkembang menjadi kotiledon. Dari kotiledon akan berkembang menjadi kulit biji yang mengandung cadangan makanan. Yang kedua yaitu epikotil, yaitu ruas yang muncul dari kotiledon yang nantinya akan tumbuh menjadi batang dan daun. Yang ketiga ada hipokotil, yaitu ruas batang di bawah daun lembaga yang nantinya akan membentuk akar. Yang keempat ada radikula, yang berada di pada ujung hipokotil yang nantinya akan membentuk calon akar. Yang kelima ada koleoptil, yaitu yang membungkus calon batang dan calon akar. Yang terakhir yaitu endosperma, yaitu cadangan makanan yang nantinya akan menjadi bakal buah. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Faktor dalam, yaitu yang pertama ada gen. Nah, di dalam gen ini terkandung faktor-faktor sifat keturunan yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Dan fungsinya itu untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel. Misalnya pada sintesis protein yang merupakan bagian dasar dari penyusun tubuh tumbuhan yang dikendalikan oleh gen secara langsung. Nah, yang kedua yaitu tingkat kemasakan benih. Benih yang dipanen sebelum tingkat kemasakan secara fisiologis tercapai tidak mempunyai viabilitas yang tinggi, dikarenakan pada tingkat kemasakan benih yang belum cukup, sehingga benih belum mempunyai cadangan makanan yang cukup untuk metabolisme perkecambahan. Faktor selanjutnya yaitu hormon. Hormon merupakan zat yang berperan penting dalam metabolisme perkecambahan. Hormon merupakan stimulan dalam proses metabolisme sehingga keberadaan hormon yang mencukupi biji dapat memberikan kemampuan dinding sel untuk mengembang sehingga sifatnya menjadi elastis. Elastisitas dinding sel memungkinkan dinding sel bersifat permeabel sehingga mempermudah imbisi dan mempercepat proses perkecambahan. Selanjutnya yaitu ukuran dan kekerasan biji. Di dalam biji terdapat cadangan makan yang nantinya akan dirombak pada proses metabolisme perkecambahan. Semakin membesar ukuran biji, diasumsikan memiliki cadangan makanan yang lebih banyak daripada biji yang ukurannya kecil.
Sehingga semakin besar biji, maka proses metabolisme perkecambahan akan berlangsung semakin baik. Yang terakhir yaitu dormansi. Dormansi merupakan keadaan pertumbuhan yang tertunda atau keadaan istirahat. Setiap benih memiliki masa dormansi yang berbeda-beda. Dormansi ini mempengaruhi dari proses perkecambahan. Bila sifat dormansi benih tergolong lama, maka perkecambahan akan semakin lambat. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor luar. Yang pertama ada air. Air berfungsi sebagai pelunak biji, melarutkan cadangan makanan, sarana transportasi, serta bersama hormon akan mengatur elurgansi atau pemanjangan dan perkembangan sel, sehingga kecukupan cadangan air ketika proses perkecambahan mutlak diperlukan. Selanjutnya yaitu temperatur. Temperatur merupakan syarat penting yang kedua bagi perkecambahan benih. Temperatur yang optimum yaitu temperatur yang paling menguntungkan bagi berlangsungnya perkecambahan benih. Pada kiraan ini terdapat persentase perkecambahan tertinggi. Temperatur optimum bagi kecambah benih yaitu 80 derajat Fahrenheit sampai 95 derajat Fahrenheit, atau dalam Celcius yaitu 20,5 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Jika benih dikecambahkan pada temperatur yang di bawah optimum atau di atas optimum, maka akan terjadi kegagalan perkecambahan atau dapat merusak biji hingga munculnya kecambah abnormal. Selanjutnya yaitu oksigen. Oksigen diperlukan biji pada proses respirasi. Proses respirasi akan meningkat disertai pula dengan meningkatnya pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida, air, dan energi berupa panas. Terbatasnya oksigen akan menghambat perkecambahan benih. Yang terakhir yaitu media. Media yang baik untuk perkecambahan benih yaitu memiliki sifat fisik yang baik, gembur, memiliki kemampuan menyimpan air, dan bebas dari pengganggu terutama cendawan dan lain-lainnya. Medium menentukan pertumbuhan kecambah. Pada medium yang keras, akar kecambah muda akan sulit menembus media dan mengakibatkan pertumbuhan kecambah menjadi terganggu. Sekian materi morfologi buah dan biji dari kelompok 12. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.